semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Romadanita dengan nomor induk mahasiswa 180320114. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai bertemakan menjaga iman dengan takwa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kita bisa menjaga iman kita dengan takwa, kita tuh harus mengetahui dulu kenapa kita harus mengetahui iman itu dengan baik dan bagaimana kita harus mempunyai sebaik-baiknya iman seperti itu. Nah, sebagai analoginya, iman itu sebagai pondasi. Ibarat rumah, iman itu adalah pondasi. Ketika pondasinya buruk, ketika pondasinya tidak bagus, maka pondasi itu tidak akan bisa melindungi rumah itu sendiri. Jadi bisa kita ketahui nih bahwasanya iman itu sebagai hal yang utama. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai iman itu sendiri. Kalau misalkan kita artikan secara harfiah, secara bahasa, iman itu kan berarti tasdik, yang artinya itu mempercayai atau meyakini. Kalaupun secara istilah, iman itu adalah meyakini dari dalam hati kita dan akan direalisasikan oleh anggota tubuh kita, kemudian melalui lisan kita, melalui perbuatan kita, seperti itu. Iman itu teman-teman sebagai selain dia sebagai pondasi, dia juga sebagai benteng dari kita melakukan kemaksiatan, kemudian dari kita melakukan hal-hal yang buruk, yang tercela, yang bisa merugikan diri sendiri dan kemudian bisa merugikan orang banyak. Nah, menariknya dari iman ini, dia itu mempunyai dinamika. Kadang iman itu bisa naik, kadang iman itu bisa turun. Bahkan menurut Imam Syafi'i pun bahwa iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Jadi dia bisa bertambah, iman itu juga bisa berkurang. Iman itu akan bertambah kalau misalkan akibat ketaatan, dan akan berkurang akibat kemaksiatan. Bahwa iman itu pasti naik dan turun. Dan bahayanya ketika iman itu sedang turun, setan tuh akan selalu menunggu. Jadi setan itu selalu menunggu celah untuk masuk ke dalam diri kita, untuk menghasut kita untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menyadari itu. Ketika iman kita turun, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan iman kita untuk tetap stabil dan juga tetap berada di atas agar bisa menjauhi dari perbuatan tercela. Bagaimana kita itu bisa menjaga iman kita untuk selalu stabil, untuk selalu berada di atas, salah-satunya ada di kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita itu, kita harus selalu berbuat kebaikan, kita selalu beribadah. Kalau misalkan diibaratkan dengan istilah takwa itu kan secara harfiahnya berarti pelindung atau takut. Takut berarti secara istilahnya kita takut kepada Allah, lalu kita menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Takwa ini juga disebut sebagai buah dari keimanan yang kita miliki. Jadi antara iman dan takwa itu mempunyai korelasi, teman-teman, berhubungan, saling berkaitan. Zaman sekarang itu banyak sekali kejahatan, banyak sekali tindak kriminal, banyak sekali sesuatu hal yang mungkin tidak kita sadari, namun itu bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Karena sekarang itu di zaman digital juga, di zaman milenial ini, banyak sekali akses kita itu untuk berbuat kebaikan maupun kejahatan. Ketika akses untuk berbuat kebaikan itu banyak, namun kejahatan juga aksesnya juga banyak. Jadi terkadang tidak bisa untuk diawasi atau dikontrol oleh orang lain, namun hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Saat kita misalnya membuka sosial media, kita mempunyai pilihan melakukan melihat suatu kebaikan atau sebaliknya melihat keburukan, dan itu ada pilihan di dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika iman kita turun, setan bisa masuk dan bisa menghasut kita bahwasanya tidak apa-apa berbuat kemaksiatan ataupun melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai contohnya, teman-teman. Jadi balik lagi ya, kita harus mengetahui dan menjaga diri kita itu dengan iman. Kita harus mempunyai iman yang baik sehingga diri kita itu terpelihara. Nah, bagaimana cara kita agar bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di catatan saya itu ada 20 cara untuk meningkatkan iman kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengan cara memperbaiki sholat kita. Lalu kemudian sholat itu harus sholat yang berkualitas dan juga sholat yang benar-benar khusyuk, sehingga kita memahami mengapa kita melakukan ibadah ini, sehingga nanti iman kita itu bisa tumbuh, iman kita itu bisa tetap terjaga. Itu tertulis dalam surah Al-Ankabut ayat
mentadaburi Al-Quran. Jadi berdasarkan Quran surah Al-Yunus ayat 37 yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan alam semesta. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya pencipta kita, Allah yang mempunyai seluruh langit dan bumi semesta ini, kemudian kita mengetahui bahwa Allah mempunyai kitabnya, kita pasti mempelajari dari kitab itu sendiri. Kita pasti membaca, memahami, dan kemudian mengamalkan. Ketika kita sering mentadaburi Al-Quran, maka kita keimanan kita bisa terus tercharge seperti itu. Kita mengetahui apa yang harus kita lakukan setiap harinya, apa yang harus kita tinggalkan dari Al-Quran ini. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Yang ketiga yaitu dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh. Sudah banyak dibahas sebenarnya dengan orang-orang baik itu non muslim maupun muslim, bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Ketika lingkungan itu baik, maka kita akan ikut baik. Ketika lingkungan itu buruk, maka kita juga ikut ke dalamnya seperti itu. Maka kita harus pandai dalam memilih lingkungan kita. Kita harus mencari lingkungan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal kita, apapun itu yang bisa membawa kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara untuk meningkatkan keimanan kita selanjutnya yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa sini ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan dan Islam adalah Islam. Padahal di dalam Islam ilmu pengetahuan adalah milik Allah, yang mana itu semua harus kita korelasikan dengan Islam, harus kita ketahui, dan bahwasanya semakin kita mempunyai ilmu, semakin kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kita membuat kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baiknya dari mencari ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya dengan cara menjalankan perintah Allah secara konsisten. Nah, jadi Allah itu menyukai suatu amalan yang sedikit namun kita konsisten untuk melakukannya. Nah, bukan amalan yang banyak namun tidak sering kita lakukan. Jadi konsisten dari mungkin setiap hari kita melakukan amalan yang sedikit namun itu secara terus-menerus, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan amalan semakin sering kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meningkatkan nilai-nilai Islam dalam diri kita. Jadi itu penting sekali dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang terakhir ada teman-teman adalah melakukan evaluasi diri. Jadi jika yang sering kita dengar adalah muhasabah diri, itu sama dengan mengevaluasi diri. Kita harus sering melakukan itu, entah itu dalam 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan berapa kali seperti itu. Itu untuk mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan, atau mungkin setiap kita melakukan dosa kita boleh melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang membuat kita bisa melakukan dosa itu, lalu kemudian apa yang membuat kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu. Jadi mengevaluasi diri itu penting ya teman-teman, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan standar apakah yang kita sudah lakukan itu sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya. Jika malah sebaliknya, maka kita harus merubah apa yang sering kita lakukan itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya teman-teman, dari 20 yang saya sebut, dari 20 yang saya miliki, namun yang saya sampaikan hanya beberapa. Namun saya harap itu bisa merangkum dari apa saja yang saya sampaikan. Sebagai umat muslim, marilah kita selalu senantiasa untuk menjaga iman kita dengan cara beribadah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga iman kita ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan kita ke tujuan akhir kita, yaitu mencapai syurga. Jadi ini saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dari kurang